Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Putri Syalsabila dengan NIM 07011128232850, kelas A5 Indralaya, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Ibu Alvina Septiani, SAPMSI, selaku dosen mata kuliah Keuangan Publik. Saya akan mereview kembali materi RPS 2 mengenai barang publik. Barang publik adalah barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara gratis. Namun pada praktiknya, sejumlah barang publik tersebut sudah diprivatisasi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat lagi menggunakannya secara gratis. Barang publik adalah barang atau jasa yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu yang pertama karakteristik non-rivalry, di mana karakteristik non-rivalry ini berarti bahwa konsumsi barang tersebut oleh satu individu tidak akan mengurangi ketersediaannya untuk individu lain. Yang kedua karakteristik non-excludable, di mana karakteristik ini berarti bahwa tidak ada individu yang dapat dicegah untuk mengakses barang tersebut, terlepas dari apakah mereka berkontribusi dalam penyediaan barang tersebut. Selain karakteristik, ada pun perbedaan penting antara barang publik, barang semi publik, barang semi swasta, dan barang pribadi. Yang pertama, barang publik atau public goods yang memiliki karakteristik non-rival atau dikonsumsi oleh satu orang tetapi tidak mengurangi manfaat untuk orang lain, dan juga non-excludable, di mana non-excludable ini tidak ada yang dapat dikecualikan dari penggunaannya. Contohnya seperti jalan raya, pertahanan negara, dan juga udara bersih. Yang kedua, ada barang semi-public atau common goods, di mana karakteristik dari barang ini adalah non-excludable tetapi rival, yaitu konsumsi oleh orang yang dapat mengurangi ketersediaannya untuk orang lain. Contohnya seperti sumber daya alam, seperti di hutan, atau juga ikan di laut. Yang selanjutnya adalah barang semi swasta atau club goods, di mana karakteristik dari barang ini adalah excludable, di mana excludable ini hanya dapat diakses oleh anggota kelompok tertentu, tetapi non-rival, yaitu non-rival sendiri kan konsumsi yang tidak mengurangi manfaat untuk pengguna lain juga. Contoh barang semi swasta adalah layanan streaming berlangganan dan lainnya. Yang terakhir adalah barang pribadi atau private goods, di mana karakteristik dari barang ini adalah rival, yaitu konsumsi oleh satu orang dan mengurangi manfaat untuk orang lain. Dan excludable, aksesnya dapat dibatasi. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan barang pribadi lainnya. Adapun masalah dalam penyediaan barang dan jasa. Yang pertama adalah masalah dalam barang publik, lebih kepada persediaannya yang jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Yang kedua, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi free rider atau penebeng tanpa harus membayar. Yang ketiga, diperlukan adanya jaminan agar pasokan tetap memadai. Misalnya dengan memaksa pemberian sumbangan melalui pemungutan pajak. Yang keempat, adanya hambatan dalam publik swasta, di mana hambatan antara publik dan swasta sering muncul karena adanya perbedaan antara tujuan sektor publik dan juga sektor swasta, di mana pemerintah fokus kepada kepentingan sosial, sementara sektor swasta lebih fokus pada kepentingan finansial. Hambatan atau masalah yang terakhir adalah masalah dalam pendanaan, di mana pajak menjadi sumber utama untuk pembiayaan barang publik, tetapi seringkali tidak mencakupi akibat rendahnya kepatuhan pajak, korupsi, dan anggaran yang terbatas. Contoh barang publik. Adapun contoh barang publik yang pertama adalah keamanan nasional, di mana keamanan nasional ini mencakup perlindungan dari ancaman eksternal maupun internal yang merupakan barang publik yang penting. Yang kedua adalah penerangan jalan umum, di mana penerangan jalan umum ini bisa dapat langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan berguna bagi seluruh masyarakat. Lampu jalan dapat membantu mencegah risiko kecelakaan pada malam hari. Lalu ada eksternalitas barang publik, di mana eksternalitas barang publik ini terdapat dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Yang pertama, eksternalitas positif. Eksternalitas positif ini terjadi ketika manfaat dari penyediaan barang publik tidak hanya bisa dinikmati oleh pengguna langsung, tetapi juga oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah eksternalitas negatif, di mana eksternalitas negatif ini terjadi
ketika aktivitas ekonomi menyebabkan kerugian atau juga dampak buruk. Sekian review materi RPS 2 mengenai barang publik dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.